Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Perkenankanlah saya Andri Lesmana dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV Media Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian, keteduhan, dan kasih sayang. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara dialog santri dengan tokoh publik. Kali ini kita bersama dengan Kiai Haji Muhammad Mukhlasin. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Balikpapan. Yai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita juga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita rencananya akan berdialog dengan tema Ormas Islam memiliki peran penting mengatasi pandemi COVID-19. Kita dialog santai ya, mungkin ada beberapa materi pertanyaan yang akan kami diskusikan. Yang pertama, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 selama 6 bulan ini menurut pandangan Yai? Baik. Pertama, tentu kita semua menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini penuh dengan kesabaran serta tawakal, tetapi juga tidak melupakan ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Mengingat COVID-19 ini sesuatu yang nyata, bukan fiktif, bukan sesuatu yang mengada-ada. Oleh karena itu tentu kehadiran umarok atau pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini cukup sangat diharapkan kita semua. Dan saya melihatnya negara sudah hadir dalam hal penanganan COVID-19 ini, walaupun tentu ada beberapa hal sana sini yang mungkin juga perlu dioptimalkan lagi, perlu disinergikan lagi dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam, sehingga penanganan COVID-19 ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dalam hal ini termasuk ormas-ormas Islam dan termasuk Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Saya kira itu Mas Andri. Selama kebijakan ini ya, itu harus ada dukungan dari semua pihak agar kebijakan ini bisa berjalan lancar. Menurut Yai, langkah konkret apa yang bisa membuat sinergitas terpadu dari mulai atas sampai ke bawah kompak penuh dengan kesadaran untuk mencegah wabah COVID-19 ini? Iya, jadi saya melihat ada beberapa hal. Pertama, keterlibatan komponen masyarakat, keterlibatan ormas-ormas, baik itu ormas Islam ataupun yang lainnya, ini tentu sangat bisa membantu, mengingat kelompok-kelompok komunitas-komunitas termasuk organisasi dan ormas-ormas yang lainnya itu mempunyai kepengurusan, mempunyai
garis kebijakan yang dari pusat hingga sampai ke daerah, baik itu tingkat RT, bahkan sampai ke tingkat lingkungan dan keluarga. Oleh karenanya sangat dibutuhkan sekali, sehingga sudah selayaknya pemerintah untuk tidak segan-segan melibatkan secara aktif untuk ikut mendorong program-program pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Di antaranya di setiap kebijakan apapun terkait penanganan COVID-19 ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh komponen-komponen masyarakat. Salah satu contoh mungkin penggunaan masker salah satunya. Nah, ini saya kira tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah saja, tetapi juga melibatkan unsur-unsur masyarakat yang lain. Sehingga pesan-pesan dari pemerintah ini benar-benar bisa nyampe kepada masyarakat, sehingga protokol kesehatan itu sudah menjadi bagian daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sehingga begini analoginya, kalau seseorang memakai masker, itu bukan karena takut melakukan pelanggaran sesuai dengan perwali kalau nggak salah ya, yang ada sanksinya itu. Sanksinya, denda ya. Tetapi orang memakainya itu karena menyadari bahwa memakai masker itu salah satu upaya untuk menjaga dirinya dan sudah barang tentu juga menjaga keluarganya. Sehingga dimanapun itu sudah menjadi sebuah kesadaran bersama. Nah, kesadaran bersama ini tidak akan mungkin tumbuh jika tidak terus-menerus disosialisasikan secara masif di tingkat masyarakat melalui berbagai macam komponen-komponen masyarakat yang ada, melalui komunitas-komunitas yang ada. Sehingga disinilah pentingnya menurut hemat saya keterlibatan ormas, keterlibatan komunitas, keterlibatan forum-forum masyarakat yang bisa membantu program pemerintah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Saya kira itu, Mas. Ya. Okay. Untuk pertanyaan berikutnya ya, peran yang bisa dilakukan oleh ulama dalam membantu tugas pemerintah dalam penanganan COVID secara efektif. Dari PCNO Kota Balikpapan sendiri, apa ada instruksi secara khusus dalam kebijakan penanganan COVID-19? Juga kebetulan Yai Muklas ini juga memiliki pengasuh di pondok pesantren Al-Iza. Untuk kebijakan pondok pesantren sendiri untuk santri-santrinya itu gimana? Ya. Pertama, kalau untuk pesantren sampai hari ini kebetulan santri saya itu banyak dari luar pulau, dari Jawa, dari Sulawesi, dari NTB, dari Madura. Nah, yang kedua, santri-santri ini kebetulan dia juga sekaligus menuntut ilmu di Institut Teknologi Kalimantan. Mengingat kondisi yang seperti ini, saya mengambil kebijakan untuk pesantren sementara waktu saya istirahatkan terlebih dahulu sampai menunggu situasi ini semakin membaik dan syukur semakin normal seperti sebagaimana sedia kala. Itu yang pertama untuk kebijakan di pesantren. Sedangkan di Nahdlatul Ulama secara khusus memang kita tidak pernah menginstruksikan, karena saya yakin
bahwa situasi kondisi ini sudah menjadi eh, menjadi kemakluman bersama. Jadi saya kira hari ini semua orang paham lah, semua orang ngerti bahwa COVID ini ada, dan semua orang juga tahu bahwa salah satu di antara pencegahannya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang kita lakukan tentu melalui pengajian-pengajian, melalui khutbah, kita sisipkan, selain kita memberikan support agar terus menghadapi ini dengan penuh kesabaran, tawakal, tetapi juga kita sisipkan himbauan-himbauan agar jamaah, khususnya warga Nahdliyin, mengikuti anjuran terkait dengan protokol kesehatan. Dan insya Allah itu cukup efektif karena lazimnya umat itu lebih mendengar pesan-pesan daripada ulamanya atau kiainya. Begitu, Mas. Oke. Melanjutkan pertanyaan yang ketiga ini, Yai. Menurut lembaga survei LSI DNIJA itu profesi atau ya dalam hal ini ulama itu adalah sering didengar, ditaati oleh umat daripada pemerintah sendiri atau keamanan atau yang lain-lain. Nah, dari sini peran serta ulama sebenarnya cukup strategis untuk mengarahkan umat untuk lebih disiplin lagi tentang kedisiplinan menjaga protokoler kesehatan. Artinya ulama-ulama ini kan sudah ada dari kepengurusan dari pusat sampai ke ranting, bahkan imam-imam masjid itu pun juga bisa dilibatkan dalam kaitannya untuk menyadarkan umat akan bahaya COVID-19 ini. Selama ini kan yang kami lihat masih himbauan-himbauan itu kan sering dari jajaran dari pemerintah, dari Pak Presiden sampai turun ke Pak RT. Selama ini tindakan masih persuasif, cuman masih di sisi pemerintah. Mungkin di sini yang masih perlu didengungkan lagi adalah peran serta ulama dari atas sampai ke bawah. Mungkin itu bisa membantu tugas pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ya, jadi begini. Bagaimana tadi saya sampaikan, ya terus terang termasuk saya sendiri itu sudah sering dan berulang-ulang kali melalui majelis-majelis taklim yang sekarang ini ya tinggal beberapa lah dan jamaahnya juga sangat sedikit sekali. Kita terus menyampaikan menghadapi ini wabah, ini ujian, agar kiranya kita ini menyikapi dengan penuh sabar dan tawakal, tetapi dengan tidak melupakan ikhtiar, dan juga kita sampaikan melalui mimbar-mimbar khutbah, dan insya Allah ini juga dilakukan oleh beberapa ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, kalaupun toh mungkin itu dirasa kurang, saya kira dalam hal ini juga bukan salahnya ulama atau kiai atau ustadz, tapi mungkin pemerintah dalam hal ini pemegang selaku pemangku kebijakan mungkin kurang melibatkan unsur ulama itu sendiri. Nah, semestinya ya sesekali, syukur kalau beberapa kali, mungkin ada forum-forum tersendiri. Istilahnya ada ya melibatkan mengumpulkan beberapa ulama yang karismatik atau ulama-ulama sepuh, kiai-kiai yang sudah senior. Nah, kemudian disitulah disampaikan, dipresentasikan bahwa COVID itu beginilah.
Dan salah satu pandangannya seperti ini. Dan jangan lupa juga, ya anggaran untuk penanganan COVID ini kan cukup besar sekali. Mungkin agar ini juga efektif, ya bukan ulama kiai itu kemudian apa ya, kalau bahasa Jawa itu kami duiten itu apa ya, semua diukur dengan materi, bukan, tetapi itu sebagai bentuk support, sebagai bentuk apa ya, bahwa pemerintah serius ingin melibatkan ulama, ingin melibatkan kiai, ingin melibatkan ormas-ormas Islam, ya selain diberikan pemahaman dan pengertian, tidak ada salahnya, dan saya kira itu juga tidak melanggar aturan kok. Kalau kemudian sebagian anggaran untuk penanganan COVID itu juga sebagiannya diberikan kepada para ustadz yang konteksnya untuk terlibat aktif dalam rangka memberikan sosialisasi, edukasi kepada umat dan masyarakat. Jadi jangan ada istilah la kalam wala salam lah. Artinya ya cuma jaluk tulung tok. Kemudian ya akhirnya semua berangkat, kalau mungkin inget yo disampaikan, kalau enggak yo enggak, kan begitu aja, karena merasa ya sebatas untuk berperan atau berpartisipasi saja. Tapi kalau kemudian itu dilibatkan serius, ya insya Allah saya kira nantinya kemudian akan bisa menjadi apa, menjadi kerjasama yang baik lah. Ada sinergi. Betul, sinerginya betul-betul bisa berjalan efektif, dan pesan-pesan itu betul-betul nyampe ke masyarakat ataupun ke umat. Tapi sekali lagi dalam hal tadi itu sebatas untuk membantu memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Nah, sehingga ya itu tadi, kalau la kalam wala salam itu artinya itu ya suarane apa-apa nih, mungkin juga siapapun saya kira juga males. Sementara mungkin sebagian dan bukan rahasia lagi, kan ada anggarannya untuk penanganan COVID itu. Artinya ulama kiai dilibatkan untuk sosialisasi, untuk edukasi, bukan untuk menangani secara apa. Kalau penanganan secara, kalau penindakan terkait pelanggaran kan diserahkan kepada aparat, ya kan? Kalau terkait penanganan yang sudah terpapar ya kepada tim medis, kan begitu. Jadi peran sertanya hanya sebatas untuk ikut mendorong sosialisasi, memberikan edukasi kepada umat dan masyarakat. Saya kira itu Mas yang apa menjadi apa itu sebatas apa ya, penambahan dari saya lah begitu. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari PCNU sendiri. Tadi yang Yai sampaikan memang belum ada kebijakan khusus. Apa memungkinkan ya PCNU Kota Balikpapan dalam membantu tugas pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini untuk bisa menggerakkan secara struktural, baik dari unsur surya maupun tanfidia, mulai dari cabang NWC, ranting sampai anak ranting, untuk turun gunung, ikut berperan aktif mensosialisasikan pencegahan penularan virus 19 dengan berperan aktifnya seluruh kiai, ustadz dan tokoh ulama, tokoh agama di seluruh tingkatan, siapa tahu bisa memberikan efek untuk bagi umat. Karena selama ini kebijakan dari pemerintah sudah cukup jelas dan nyata, tapi dalam hal sosialisasinya, edukasinya sudah jelas, cuman ketika di lapangan masih seringkali masih ada kerumunan. Contohnya sosialisasi masalah protokol kesehatan, selesai sosialisasi masih ada kerumunan, foto bersama masih dempet-dempet. Nah ini kan perlu istilahnya mungkin dari siapa tahu dari ada ulama ya yang mungkin lebih didengar oleh masyarakat. Menurut ya gimana ya? Ya jadi kalau dari pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sudah ada instruksi secara khusus, bahkan ada satgasnya segala macam kan.
Dan di beberapa PCNO juga sudah terbentuk itu Satgas untuk penanganan COVID-19 itu. Hanya Balikpapan memang belum secara terstruktur belum terbentuk, tapi pada prinsipnya upaya kita juga untuk mendorong apa itu tugas pemerintah dalam hal memberikan edukasi ataupun sosialisasi sudah kita lakukan. Cuma mungkin sebagaimana tadi pertanyaan Mas Andri, mungkin juga menjadi catatan kami sekaligus menjadi apa ya, menjadi inspirasi. Mudah-mudahan nanti kita akan coba bicarakan lebih lanjut dengan di internal kami untuk betul-betul bisa sinerginya lebih lebih dipertajam, sehingga harapannya protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan di tingkat masyarakat sampai yang paling bawah. Saya kira itu Mas ya. Oke. Ini yang sebetulnya ya peran serta ini tokoh umat beragama dalam ini dari Nahdlatul Ulama bisa sinergi dengan tokoh-tokoh umat beragama yang lain, pemuka agama yang lain. Dalam rangka COVID-19 ini. Saya kira kita dengan siapapun nggak ada masalah untuk terkait sosial kemasyarakatan, terkait masalah kesehatan, ya apalagi hanya sebatas untuk ikut memberikan edukasi dan sosialisasi dengan komponen yang lainnya. Itu tadi kalau imat saya yang menjadi fasilitator itu adalah pemerintah untuk betul-betul bisa efektif, karena kan yang punya anggaran, yang punya dana adalah pemerintah. Hari ini kan kalau kita ngumpul-ngumpul juga harus dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang kedua, tentu semua kan juga pakai biaya. Nah, biaya yang ada itu kan mungkin ormas-ormas yang lainnya pun juga belum secara khusus menyiapkan, atau mungkin bahkan belum ada anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mengurangi daripada COVID-19 ini. Sehingga kalaupun toh nanti pemerintah yang memfasilitasi, melibatkan komponen-komponen masyarakat, termasuk mungkin ke ormas-ormas yang lainnya. Kalau kita ini bicara konteks kemaslahatan, apalagi keberlangsungan kehidupan nyawa manusia, di situ kan tidak ada sekat-sekat agama ataupun keyakinan kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya keselamatan daripada keberlangsungan kehidupan kita. Saya kira nggak ada masalah itu, Mas. Ya. Oke. Baik ya, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa pesan khusus ya sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Balikpapan kepada seluruh warga Kota Balikpapan agar lebih taat menjaga protokoler kesehatan, dan kepada seluruh unsur umaro, ulama dan lainnya agar lebih serius membantu dalam penanggulangan COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Saudaraku sekalian, tidak ada satupun yang pernah berpikir bahwa COVID-19 ini terjadi. Ya. Dan kondisi ini betul-betul tentu sangat berat dirasakan oleh masyarakat. Siapapun masyarakat itu, petaninya, pedagangnya, dan apapun profesi-profesi yang lainnya. Yang kedua, tentu sebagai orang beriman, menyikapi kondisi masalah ini dengan penuh kesabaran. Mungkin di antara hikmahnya, COVID-19 ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita agar kita semakin mawas diri, introspeksi. Bisa jadi sekaligus juga ini sebagai teguran dari Allah kepada kita semua, karena sudah semakin jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya saya sendiri ya dan mengajak kepada semuanya untuk sama-sama muhasabah lah, introspeksi diri dengan kita memperbaiki ibadah kita, dengan kita banyak memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, dan tentu yang tidak kalah pentingnya, karena ini hal yang nyata, harus kita hadapi dengan sesuatu yang pasti dan nyata pula. Salah satu diantaranya dengan ikhtiar kita mengikuti himbauan terkait dengan protokol kesehatan. Karena itu salah satu ikhtiar, yang ikhtiar itu dalam agama adalah hukumnya wajib. Ya. Apalagi ini ikhtiar dalam rangka menyangkut keselamatan nyawa kita. Jika kemudian ya ada yang mengatakan COVID ini hoax, COVID ini hanya rekayasa dan seterusnya, opini-opini yang tidak bertanggung jawab itu tentunya tidak bisa menjadi rujukan dan patokan kita dalam mengambil sikap keseharian kita. Dalam beragama pun kita ini diajarkan, jika kita tidak mengetahui dalam sesuatu hal, hendaknya kita diperintahkan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Terkait penyakit ini kan yang paham, yang ngerti adalah ya dokter, ya para medis. Maka apa yang disampaikan, apa yang sudah ditemukan itu sebagai bentuk rujukan kita bahwa ini ada. Nah, kalau begitu terus bagaimana ikhtiar kita? Ikhtiar kita salah satunya menjalankan protokol kesehatan. Tentu yang tidak kalah pentingnya terus kita berdoa. Ya, kita ini secara ikhtiar lahiriah juga kita lakukan, tetapi yang tidak kalah pentingnya secara batiniah, selain tadi saya katakan kita perbaiki ibadah kita, sholat kita, istighfar kita, perbanyak baca sholawat, dan kita banyak berdoa kepada Allah agar kita diberi kesehatan dan keselamatan. Saya kira itu jika semua kita turut menyadari kondisi dan keadaan sekarang ini, dan semua kita turut berdoa bersama-sama, entah yang di rumah, di masjid, di mushola, atau bagi yang beragama lain di tempat ibadahnya, agar kondisi yang sangat berat ini segera berakhir. Entah nanti dengan cara ditemukan vaksin, atau entahlah bagaimana Allah nanti punya cara. Yang penting kita dalam hal ini terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Andri. Okay. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup ya, kaitannya ya tadi kita berdoa bersama. Maka itu di dialog pada hari ini kalau bisa ditutup dengan doa ya, mudah-mudahan COVID-19 ini, wabah ini bisa segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa masyayikhina wa ahbabina min kulli fitnatin wa bala'in wa bu'sin wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami memohon atas dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami dan saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat.
Ya Allah, kami saat ini telah menghadapi ujian dan cobaan, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Amin. Berikan kesabaran kepada kami Amin. untuk menghadapi semua ini. Dan ya Allah, selamatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dari penyakit atau dari virus COVID-19 ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ya Ibu Klasin. Siap. Pada sore hari ini bisa berdialog bersama. Mudah-mudahan dialog pada sore hari ini kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, saya mengutip dari para pemuka agama, dari salah satu tokoh pemuka agama. Beliau menyampaikan jamaahnya itu tidak hanya dianggap sebagai jamaah kaitannya dengan bahaya COVID ini, tapi jamaahnya itu sudah dianggap sebagai keluarga. Artinya jangan sampai sedemikian banyaknya jamaahnya itu sampai terkena wabah COVID-19. Makanya beliau menyampaikan jamaah itu adalah keluarganya dia sangat melindungi umatnya. Dan saya juga mengutip pesan dari Kyai Said Agil Surat, Ketua PBNU, untuk kemaslahatan ekonomi itu sangatlah penting untuk kelangsungan kehidupan bernegara. Tapi kemaslahatan kemanusiaan juga tidak kalah penting dan sama-sama sangat pentingnya dengan kepentingan ekonomi. Namun prioritas sekarang yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dari bahaya COVID-19 ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai melalui program NU Damai Channel TV menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf bila pada sore hari ini, pada dialog hari ini masih ada kekurangan, baik sengaja maupun tak sengaja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.